السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala pada malam ini memberikan kita hidayah dan taufik untuk bisa hadir di majlisul ilm. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah. Sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal, barang dagangan Allah itu adalah surga. Jadi ketika seorang muslim beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia belanja kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun belanjanya ini tidak menggunakan uang. Dia belanja menggunakan ketaatan, ibadah, ikhlas, baca Quran dan ibadah-ibadah yang lain. Apabila dia telah membeli kepada Allah barang dagangan ini, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberinya barang dagangan yang paling istimewa. Apa itu barang dagangan Allah? Rasulullah mengatakan, ala inna sil'atallahil jannah. Sesungguhnya barang dagangan Allah itu adalah surga. Namun, adakah di antara kita orang-orang yang ingin membeli barang dagangan Allah ini? Kalau memang benar-benar kita ingin membeli barang dagangan Allah ini, maka taatlah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah-ibadah ini terlalu banyak. Tidak mungkin kita akan mengetahui ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah, bagaimana cara melaksanakannya, kalau kita tidak menuntut al-ilmu syar'i, ilmu asy-syar'i yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan beberapa faedah dari beriman kepada Allah. Belum kita menjelaskan semuanya, waktu sudah habis.
Di antara faedah-faedah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ifradullah bitta'alluq wal qasd, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala tujuan-tujuan. Apa saja yang ia kerjakan, laksanakan, tujuannya selalu adalah untuk mencari ridha Allah. Memberikan anaknya, istrinya nafkah, tujuannya adalah karena Allah. Datang ke pengajian, tujuannya adalah karena Allah. Bekerja dengan baik, tepat waktu, tujuannya adalah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dia laksanakan, semua tujuan yang ia ingin capai itu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sidqul iltija ilaihi wa i'timadul qalbi alaihi. Yang kedua adalah benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua permintaan, semua kebutuhannya ia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang maha kaya. Sungguh lemah akal seseorang yang minta kebutuhan-kebutuhannya kepada orang, kepada makhluk yang tidak memiliki apa-apa. Kemudian yang ketiga adalah ats-tsana'u 'ala Allah bi asma'ihi wa sifati kamalih. Apabila kita beriman kepada Allah, maka ini akan melahirkan kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia. Yang terakhir adalah yang kita sampaikan kemarin, imtila'ul qalb min mahabbatihi wa ta'zimih. Terisinya hati kita, terpenuhnya hati kita dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuliakannya. Ini yang kita sampaikan di kajian yang sebelumnya. Kita lanjutkan sekarang ayo ikhwah. Yang kelima, al-ghiratu ala haqqillah alladhi huwa tauhiduh an yusrafa li ghairihi aw yumassa bi ayyi su'. Yang kelima adalah cemburu terhadap hak-hak Allah. Dan hak Allah yang paling besar itu adalah tauhid. Maka dengan demikian dia sangat cemburu, dia sangat marah apabila tauhid ini dinodai dengan kesyirikan-kesyirikan. Maka ikhwani fiddin azakumullah, seharusnya kita bertanya di dalam hati kita, apakah kita ini merasa marah dan cemburu ketika ada selain Allah Subhanahu wa taala, ada makhluk-makhluk yang diminta di samping Allah. Ya, lihat betapa banyaknya orang yang minta di kuburan. Betapa banyaknya orang-orang yang masih membawa ajimat, mengharapkan keselamatan dari ajimat. Marah enggak kita? Cemburu enggak kita ketika hak-hak Allah Subhanahu wa taala diusik? Apabila kita merasa marah dan cemburu, ya, tentunya ikhwan fillah azakumullah, marah dan cemburu di sini jangan sampai kita menimbulkan kerusakan-kerusakan. Ya, doakan mereka agar Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka hidayah. Dakwahi mereka kalau kita mampu. Demikian rasa cemburu kita terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Lihat ayolah ikhwah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa tidur ketika ada suatu patung yang masih disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapakah di antara kalian yang bisa menenangkan hatiku, bisa mengistirahatkan aku dengan menghancurkan patung itu? Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tenang. Ya. Tidak bisa tentram, tidak bisa istirahat ketika ada selain Allah Subhanahu wa taala yang disembah. Nah, kita ini setiap saat
Ya, kita dengar, kita lihat, kita baca betapa banyaknya orang-orang yang memohon kepada selain Allah apa yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita hanya sekedar mengatakan mereka ini sesungguhnya orang-orang jahil. Ya, tidak ada rasa marah, tidak ada rasa cemburu. Dan juga kita tidak mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala menunjukkan mereka jalan yang benar. Jadi ikhwani fi din azakumullah, demikianlah tanda-tanda bahwa iman kita ini adalah dia lemah. Ya. Ikhwani fi din azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Muadz ibnu Jabal, "Ya Muadz, atadri ma haqqullah 'ala al-'ibad?" Wahai Muadz, tahukah engkau apa hak-hak Allah atas hamba-hambanya? Ya. Wa ma qala Allah wa rasuluhu a'lam. Dia mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Muadz. Jadi ikhwani fi din azakumullah, Allah yang menciptakan kita, Allah yang telah memberikan kita segala-galanya, dia punya hak atas kita. Apa haknya itu? Ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Agar dia disembah dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun juga. Itu hak Allah. Ya. Betapa banyaknya orang-orang yang telah merusak hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala hak-haknya telah dilanggar, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka, akan marah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada kita azab. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan kaum Nuh alaihissalam. Gara-gara apa? Gara-gara mereka merusak hak Allah. Kaum Ad, kaum Thamud, mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka merusak hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun ditenggelamkan gara-gara mereka merusak hak Allah Subhanahu wa taala. Kaum Lut, ya, alaihissalam, mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping dosa-dosa mereka, juga mereka dosa yang paling besar yang mereka lakukan adalah mereka merusak hak Allah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, kita juga harus khawatir jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala membinasakan kita gara-gara kita membiarkan dan tidak marah, tidak cemburu ketika hak-hak Allah Subhanahu wa taala dilanggar, dirusak. Nas'alullah salam al-afiyah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ini pernah kita sampaikan di sini. Dia ditanya kenapa gempa bumi itu terjadi. Lalu Aisyah mengatakan, apabila mereka sudah minum khamr, kemudian mereka berzina, kemudian mereka mainkan alat-alat musik, maka Allah cemburu di langitnya, lalu ia perintahkan bumi ini untuk bergetar. Mana lebih besar, dosa zina atau dosa syirik? Dosa syirik. Mana lebih besar, dosa main musik atau dosa syirik? Dosa syirik. Ya, mana lebih besar, dosa minum khamr atau dosa syirik? Dosa syirik. Ya. Syirik merajalela kita tidak pernah marah. Ya. Kalau gara-gara syirik, gara-gara zina, gara-gara minum khamr, gara-gara main musik, Allah Subhanahu wa taala menggempakan bumi ini. Lalu bagaimana dengan kesyirikan-kesyirikan? Nas'alullah salam al-afiyah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, hendaklah kita waspada dan hati-hati, karena paling banyak menyesatkan manusia adalah patung-patung. Bukan, tidak mesti patung-patung, tapi kuburan itu adalah termasuk patung juga. Segala sesuatu disembah selain Allah Subhanahu wa taala sama seperti patung. Ibrahim alaihissalam, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah,
jauhkanlah aku dan anak cucuku dari menyembah patung-patung. Ya, di zaman itu, di zaman sekarang lebih banyak lagi. Ada orang menyembah orang mati, ada yang menyembah pohon kayu, ada yang menyembah keris, ada yang menyembah ajimat dan yang lain-lainnya. Ya, menyembahnya di sini bukan berarti dia ruku sujud. Ya, namun meminta kepadanya apa yang diminta kepada Allah, itu namanya menyembah. Apabila kita meminta kepada makhluk apa yang kita minta kepada Allah, atau meminta kepada makhluk apa yang tidak bisa diperbuat kecuali oleh Allah, ini namanya menyembah makhluk, menyembah selain Allah. Ya. Jadi ikhwani fi din, a'azzakumullah, hak Allah Subhanahu wa taala adalah dia disembah, tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Lalu lihat setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Atadri ma haqquhum alaih?" Tahukah engkau wahai Muadz, apa hak mereka atas Allah? Ini hak ini Allah yang mewajibkan atas dirinya sendiri. Tidak ada makhluk yang bisa mewajibkan atas Allah sesuatu apapun. Allah yang mewajibkan atas makhluk-makhluknya. Kita diwajibkan oleh Allah untuk salat, untuk puasa, untuk mengeluarkan zakat, untuk haji, untuk beribadah. Allah yang mewajibkan kepada kita. Allah, dia yang punya makhluk-makhluk ini, dia yang bisa mewajibkan atas mereka apapun yang dia inginkan. Makhluk tidak ada yang bisa mewajibkan atas Allah Subhanahu wa taala apapun juga. Nah, hak ini Allah yang mewajibkan atas dirinya. Ya. Apa hak-hak hamba ini atas Allah? Apabila mereka telah melaksanakan hak-hak Allah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alla yu'adzibahum." Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa mereka apabila mereka telah menunaikan hak-hak Allah. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, agar kita mengetahui hak-hak Allah ini, tentunya kita harus mempelajari tauhid. Dan tidak boleh kita berhenti mempelajari tauhid. Di kajian-kajian yang sebelumnya kita menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa tahun di kota Makkah menyebarkan tauhid? 13 tahun. Bayangkan 13 tahun itu siang malam setiap hari. Ya. Kalau kita di sini, kitab ini sampai sekarang belum selesai-selesai. Karena setiap sebulan hanya 45 menit. Ya, 45 menit atau 50 menit dalam satu bulan. Apa yang bisa dapat? Apa yang bisa kita dapat? Padahal antum sekarang di sini mungkin konsen, begitu keluar hilang semuanya ilmu yang antum dengar di sini atau antum catat ini. Yang dicatat juga begitu sampai di rumah dilepas. Ya, nggak pernah dimurajaah. Besok bulan depan baru diambil lagi. Ya. Kalau begitu cara menuntut ilmu, apa ilmu yang akan bisa diam di sini? Tidak ada ilmu yang akan diam kalau begitu ya ikhwan. Para ulama mengatakan al-ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullak. Ilmu itu tidak akan memberikan engkau sebagian darinya, sebagian. Ya, sebagian darinya sampai engkau memberikan seluruh yang ada pada dirimu. Itu kita berikan kepada ilmu seluruh yang ada pada diri kita, kita akan mendapatkan sebagian. Lalu bagaimana kalau kita berikan ilmu itu sebagian? Apa yang kita akan dapat? Ya, karena antum sekarang Masya Allah dari sini, dari tempat kerja kemari, tenaganya sudah terkuras di sini. Ini yang diberikan untuk ilmu agama ini hanya sisa-sisa, salu. Ya, bisakah kita konsen 100% dengan sisa-sisa tenaga ini? La ilaha illallah. Taib. Itu yang kelima. Yang keenam, sakinatul qalb wa ijtima'uhu wa izzatun nafs bil khudu' li rabbil alamin wahdah. Yang keenam adalah sakinatul qalb, ketenangan hati. Tidak tercerai-berai hatinya.
Orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang tidak beriman kepada tauhid, banyak yang dia sembah. Kalau anaknya sakit, dibawa ke kuburan. 2 hari, 3 hari, sepekan tidak sembuh, cari kuburan yang lainnya. 3 hari, 4 hari enggak sembuh, cari lagi dukun yang ada di bawah gunung sana. 3 hari, 4 hari enggak sembuh, cari lagi yang lainnya. Begitu terus. Nasallallahu salam al-afiyah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hatinya tenang. Apapun yang menimpanya, ya, dia tetap tenang. Dia enggak susah-susah. Kenapa? Karena dia yakin bahwa semua yang menimpanya itu adalah merupakan takdir dari Allah, dan dia tidak bisa lari dari takdir itu. Ya. Dan dia juga yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepadanya semua itu bukan karena Allah benci kepadanya. Apa untungnya Allah Subhanahu wa taala benci kepada kita? Apa untungnya Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kita azab, siksaan, kesulitan, kesusahan? Enggak ada untungnya Allah. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, orang yang beriman kepada Allah hatinya selalu tenang. Orang sesusah apapun dia tetap tenang. Ya, karena dia tahu bahwa dia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa izzatun nafs. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa mulia. Tidak ada orang yang lebih mulia daripada orang yang beriman kepada Allah. Apabila manusia itu tidak beriman, maka dia akan menjadi manusia yang paling hina. Ya. Ikhwani fi din azakumullah, sering kita mendengar orang-orang, kalau kita ikuti syariat Allah kita tidak bebas. Kita diperintahkan untuk salat 5 waktu. Setelah salat lagi kita berzikir. Setelah berzikir lagi kita salat sunnah. Ada qabliyah, ada ba'diyahnya. Kemudian untuk mendapatkan pahala harus kita bangun di tengah malam, salat malam. Untuk mendapatkan ridha Allah harus begini, harus begini. Jadi kita tidak bebas. Kita terbelenggu. Ya, apa maunya? Jangan salat. Jangan beribadah, jangan berzikir, jangan baca Quran. Padahal subhanallah. Ya, betapa bodohnya orang yang mengatakan demikian. Karena manusia itu imma dia taat kepada Allah atau dia taat kepada syaitan dan hawa nafsunya. Kalau dia tidak taat kepada Allah, pasti dia akan taat kepada syaitan dan hawa nafsunya. Ya, dan sungguh hina manusia-manusia yang menghambakan dirinya kepada musuhnya sendiri. Syaitan itu kan musuh kita. Inna syaitana lakum adu. Kemudian apa? Fattakhidhuhu aduwa. Syaitan itu adalah musuh kalian. Jadikanlah dia musuh, jangan dijadikan teman. Ya, yang membisikkan kepada kita agar tidak naik, jangan naik ke masjid, salat berjamaah. Siapa? Syaitan. Ya, yang membisikkan kepada wanita-wanita agar mereka tidak pakai jilbab. Ya, siapa? Syaitan. Ya, yang memerintahkan kita untuk bermaksiat, yang menghiasi maksiat di mata kita. Siapa itu? Syaitan. Maka apabila kita bermaksiat kepada Allah, tidak menjalankan perintah-perintah Allah, sesungguhnya kita ini diperbudak oleh syaitan, diperbudak oleh iblis. Dan betapa hinanya manusia yang diperbudak oleh iblis, oleh syaitan. Manusia yang merdeka itu, yang bebas itu adalah orang yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang yang bebas. Itu adalah orang yang merdeka. Tapi kalau orang yang bermaksiat, yang memerintahkan untuk bermaksiat siapa? Syaitan. Ya. Jadi dia adalah budak-budak dan hamba bagi syaitan. Betapa hinanya orang
yang menjadi hamba bagi musuhnya. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Ikhwani fi din, azakumullah. Jadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sumber dasar ketenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum apa? Bidzulmin. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Di dalam surat Al-An'am. Ya. Antum perhatikan ayat ini. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Alladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Dan iman itu dasarnya adalah apa? Tauhid. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Dan mereka tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Kezaliman di sini artinya apa? Kesyirikan. Karena kezaliman itu adalah kesyirikan yang paling besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman, "Innasyirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Ya. Jadi orang-orang yang beriman tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Lalu apa bagi mereka? Apa dapatnya mereka dari Allah Subhanahu wa taala? Ulaika lahumul amn. Ya. Bagi mereka-mereka itu adalah apa? Keamanan. Ikhwani fid din, azakumullah. Keamanan ini adalah sesuatu yang sangat mahal. Ya. Kalau kita tidak aman, tidak mungkin kita akan bisa belajar. Tidak mungkin kita akan bisa bekerja. Tidak mungkin kita akan bisa melakukan aktivitas-aktivitas kita. Sehingga kita membutuhkan keamanan. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pemberiannya kepada penduduk Makkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Li'ilafi Quraisy." Terus apa? "Ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'." Kemudian apa? "Wa amanahum min khauf." Diamankan mereka dari segala bentuk ketakutan-ketakutan. Ya, keamanan itu adalah kebutuhan kita yang sangat besar. Lihat, ketika tidak ada keamanan di Gaza, di Palestina, ya, di Suria, di Lebanon, di Irak, di Yaman, ya, mereka tidak bisa keluar seperti kita. Kita jam 12 malam kepingin makan bakso, silahkan keluar. Enggak ada orang yang akan ngebom kita. Ini keamanan yang luar biasa. Ya, jam 1 malam kita mau pergi ke Lombok nyeberang laut, aman. Ya, tidak ada orang yang akan membombardir kita di tengah jalan. Di sana coba mana mereka bisa seperti kita? Ya. Bahkan kadang-kadang anak-anak yang pergi mengambil air, mencari air bersih, 10 yang pergi mencari air bersih, yang pulang hanyalah mungkin 4 atau 5. Ya, sisanya mana? Mati dengan apa? Peluru nyasar di tengah jalan. Ya. Bahkan ikhwani fiddin azakumullah, ada seorang dokter yang apa? Yang membantu di Gaza. Setelah dia selesai tugasnya, ditanya, "Apa yang kamu temukan di Gaza?" Dia menangis sejadi-jadinya. Dia temukan beberapa anak, di dalam perutnya itu ada apa? Ada baterai. Karena tidak ada makanan, sampai baterai itu mereka makan. Ya, la ilaha illallah, kita tidak sampai seperti itu ya ikhwah. Alhamdulillah, kurang-kurangnya ekonomi kita tetap kita makan 3 kali. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fi din azakumullah, orang yang beriman, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan mereka keamanan. Ulaika lahumul amn. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka keamanan di dalam hati mereka. Keamanan di dalam hati ini yang luar biasa. Betapa banyaknya orang-orang yang terjaga, dijaga oleh polisi, dijaga oleh ini. Kenapa dia dijaga? Karena dia tidak merasa aman.
Pernah kita menyampaikan ikhwani fiddin azakumullah, ketika Raja Romawi ingin mengirim surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, namanya saja disebut, orang-orang Romawi semua ketakutan. Sekarang nama siapa antum sebut? Akankah mereka takut? Diolok kita. Ya, Umar bin Khattab ditakuti, bukan Haji Umar, Umar bin Khattab. Ya. Nah, jadi dicarilah orang yang apa? Yang kuat fisiknya, karena dia akan pergi membawa surat penting ini. Sampai di Madinah, masuk dia ke masjid. Dia lihat orang di masjid, ada yang putus sandalnya, ada yang sobek bajunya, enggak karu-karuan kondisinya. Bertanya dia, di mana Umar? Di sana di kebun. Ketika dia berjalan, dia membayangkan istananya Umar yang begitu megah, dijaga oleh tentara-tentara, ya, karena namanya saja ditakuti Umar ini, Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, berarti dia punya tentara yang hebat-hebat ini. Sampai di kebun, orang ini bertanya lagi, mana Umar? Di sana di bawah pohon itu. Di bawah pohon. Umar di bawah pohon. Ya, di sana di bawah pohon itu. Cari di sana. Ketika dia ke bawah pohon itu, ditemukanlah Umar bin Khattab. Dia tidur, bantalnya adalah sandalnya. Khalifah, bantalnya sandal. Cari antum orang di zaman sekarang ada yang bantalnya sandal. Semua kita akan memilihnya. Ya, carikan dulu kita orang yang apa? Yang bantalnya sandal. Ini tidur di bawah pohon, sandalnya adalah jadi bantalnya, ngerok. Ya. Lalu ketika dia melihat Umar, langsung dia terkagum-kagum. Lalu dia bandingkan dengan apa? Dengan rajanya, yang kemana-mana selalu dikawal oleh pasukan khusus, oleh ini selalu dikawal-kawal. Ya. Lalu dia mengatakan beberapa kata yang sangat terkenal di dalam sejarah. Dia mengatakan, adilta, fa'aminta, fanimta. Dia mengatakan, engkau telah berlaku adil, sehingga engkau merasa aman, sehingga engkau bisa tidur. Raja kami, dia tidak berlaku adil, sehingga dia tidak merasa aman, dan dia tidak bisa tidur. Apa yang membuat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu seperti itu? Imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian, ulaika lahumul amn. Bagi mereka itu adalah keamanan. Wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah. Hidayah di dunia dan hidayah di akhirat. Orang-orang yang beriman nanti ketika mereka diperintahkan masuk ke surga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, demi Allah mereka lebih tahu jalan ke surga mereka daripada jalan ke rumah mereka di dunia. Diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ alam yang baru, dunia bukan dunia baru, alam baru di sana. Ya, orang yang pergi umrah pertama kali dia apa? Gelisah, susah. Tidakkah saya tersesat nanti? Tidak saya kesasar nanti? Takut dia karena dia akan pergi ke suatu tempat yang tidak pernah dikunjungi. Ada ikhwani fiddin azakumullah, pernah kita bawa orang umrah, tidak pernah kemana-mana, rumah bangkat rumah begitu terus, sampai ke Mekah tinggal di hotel bintang 5. Setiap hari dia ke pusat, kesasar setiap hari. Orang dari sawah ke rumah, rumah sawah, itu aja taunya. Tiba-tiba di hotel bintang 5. Bagaimana dia tidak ke pusat? Nah, jadi ikhwani fiddin azakumullah, nanti orang-orang yang beriman kata Rasulullah SAW, demi Allah mereka lebih tahu jalan mereka ke surga mereka daripada jalan ke rumah mereka di dunia. Jadi sebagaimana mereka diberikan hidayah oleh Allah di dunia, mereka juga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Yang ketujuh, ijtima'ul kalimah wa wahdatus shaf. Iman akan membuahkan persatuan
Fama jama'al muslimina mithlu tamassukihim bitauhid wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sesuatu yang menyatukan kaum muslimin seperti tauhid dan sunnah ini. Ya. Lihat bagaimana sahabat-sahabat mereka bersatu sehingga mereka kuat ditakuti oleh musuh-musuh mereka. Apa yang menyatukan mereka? Tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita juga kalau kita mau bertauhid, mau bersatu, harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, ikhwani fi din, azakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Artinya adalah apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, kembalikanlah kepada Allah. Kembali kepada Allah artinya kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada Rasul artinya kembali kepada Sunnah artinya kembali. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kembali kepada Rasul dan kembali kepada Sunnahnya. Dzalika khair. Yang demikian itu adalah baik. Jadi ikhwani fi din, azakumullah, kalau kita kembali, semua kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah, kita akan bersatu. Sekarang semua kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kelompok ini mengatakan saya juga kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kelompok itu juga mengatakan kami kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Namun sesuai dengan pemahaman siapa? Ya, yang ini memahami Al-Quran sesuai dengan pemahaman kelompoknya. Yang itu memahami Al-Quran sesuai dengan pemahaman kelompoknya. Kapan kita akan bersatu seperti ini, ayo ikhwah? Jadi kalau kita mau bersatu, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Ya, sahabat apabila mereka berselisih, mereka datang kepada Rasulullah, mereka bertanya. Ya, jadi ikhwani fi din, azakumullah, beriman kepada Allah menjadikan kita adalah umat yang bersatu. Tidak ada sesuatu yang bisa menyatukan kaum muslimin kecuali Al-Quran dan Sunnah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu artinya berlindunglah. Berlindung dengan apa? Ya, berlindung berarti ada perlindungan. Ada tempat kita berlindung. Bihablillah, dengan tali Allah. Apa tali Allah? Sebagian para ulama mengatakan Al-Quran, mengatakan Islam, ada juga mengatakan apa? Tauhid. Ya, wala tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Kalau kita sudah tidak berlindung dengan Al-Quran dan Sunnah, pasti kita akan apa? Bercerai-berai. Kemudian yang kedelapan, al-ihsanu ilal khalq wa rahmatuhum wal afu anhum tama'an fi naili rahmatillah. Berbuat baik kepada manusia-manusia serta merahmati mereka, memaafkan mereka karena mengharapkan rahmat Allah. Kita azan dulu apa? Hah? Kita azan dulu? Tinggal satu poin aja. Azan dulu? Kita azan dulu? Hah? Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahimun yarhamuhum man fis sama'. Orang-orang yang merahmati hamba-hamba Allah, apakah itu manusia ataukah itu binatang, apabila dia merahmatinya, iba kasihan kepadanya, maka Allah akan merahmatinya dan kasihan dan iba kepadanya. Ingat di kajian yang sebelumnya, ya ikhwah, kita mengatakan seorang pelacur diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara apa? Gara-gara memberi apa? Memberi anjing minum. Padahal kita kalau anjing itu datang kita lempar dia. Ya, ini gara-gara dia memberi anjing itu minum, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, Ar-Rahimun yarhamuhum man fis sama'. Orang-orang yang merahmati hamba-hamba Allah, dia akan dirahmati oleh yang di langit. Siapa di langit itu? Allah Subhanahu wa taala. Masa malaikat akan merahmati? Yang merahmati di sini adalah Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah itu di mana tempatnya?
di atas langit, di atas sana. Bukan seperti orang-orang yang mengatakan di mana-mana. Yang di mana-mana itu adalah ilmu Allah. Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy. 7 kali disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahimun yarhamuhum man fis sama. Orang yang merahmati hamba-hamba Allah, dia akan dirahmati oleh zat yang berada di langit. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, irhamu man fil ard. Ya, rahmatilah, kasihanilah orang-orang yang ada di muka bumi ini. Yarhamukum man fis sama. Maka kalian akan dikasihani, akan dirahmati oleh zat yang berada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, yang menemaninya, yang hidup bersamanya. Bagaimana sifat mereka? Bagaimana sikap mereka? Ya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Mereka tegas, keras terhadap orang-orang kafir. Ya, kita rasa tegas, rasa keras terhadap orang kafir itu sudah terhapus di hati kita, sehingga apa saja yang dilakukan oleh orang kafir kita tiru, kita turut dia. Ya, kalau memang kita keras tegas sama mereka, tidak mungkin kita akan mengikuti mereka. Ya, gaya-gaya orang kafir, bahkan banyak di antara kaum muslimin, padahal dia orang Lombok, dia panggil bapaknya Dedi, Dedi dipanggil bapaknya. La ilaha illallah. Mamanya Mami. La haula wala quwwata illa billah. Ya, asyidda'u 'alal kuffar, mereka keras terhadap orang kafir. Terus apa katanya? Ruhama'u bainahum, sesama mereka adalah saling sayang menyayangi. Al-mu'minuna ikhwah, orang yang beriman itu dia bersaudara. Jadi kenapa bisa begitu? Itu tidak lain adalah karena mereka ini adalah orang-orang yang beriman. Yang ke-9, yang terakhir adalah muwalatu awliyaillah wa mu'adatu a'daillah. Cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah, memusuhi orang-orang yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta kepada orang yang beriman, mereka juga mencintai orang-orang yang beriman. Allah cinta kepada orang-orang, benci kepada orang-orang kafir, mereka juga benci kepada orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Engkau tidak akan temukan, tidak ada maksudnya, ya, tidak ada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ya, tidak ada orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kemudian, yuwadduna man haddallah, mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah. Ini tidak ada ini. Tidak ada orang yang beriman mencintai orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala, walau kanu aba'ahum, meskipun itu adalah bapak-bapak mereka. Ya, walau kanu aba'ahum au ikhwanahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum, baik mereka itu adalah anak-anak mereka, bapak-bapak mereka, saudara-saudara mereka, keluarga-keluarga mereka. Setelah itu Allah menjelaskan, ulaika kataba fi qulubihimul iman, mereka itu adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan iman ke dalam hati mereka. Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah, ya, siapa yang tidak mengenal Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah? Apa julukannya ya ikhwan? Apa julukannya Abu Ubaidah? Ada yang tahu? Julukannya adalah Aminu hadhil ummah, orang yang terpercaya dari umat ini. Di peperangan Uhud, semua jawara-jawara itu, pepadu-pepadu itu menghindarinya. Padahal Abu Ubaidah ini dia kurus krempeng orangnya. Ya, tapi Allah berikan dia tenaga yang luar biasa, sehingga pepadu-pepadu itu semua menghindarinya, kecuali satu orang. Siapa itu? Bapaknya. Bayangkan, bapak melawan anak, ini dia maksiat. Ya, bapak melawan anak. Abu Ubaidah selalu menghindari bapaknya, tapi bapaknya terus menghalang-halanginya. Ya. Lama kelamaan dia berpikir, kalau terus-terusan begini saya enggak jadi berjihad di jalan Allah. Dihantam bapaknya, dibelah menjadi 2 bapaknya. Siapa yang bisa melakukan demikian? Ayo, bukan dia jahat, memang dia bunuh bapaknya, tapi ini adalah dia bunuh kekufuran. Ya,
yang berusaha menghalangi agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dia cinta kepada orang-orang yang beriman. Dan dia benci kepada orang-orang yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintai orang yang dicintai oleh Allah dan mereka membenci orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.